Saya ada berita buruk kepada Anda semua bahwa aset kripto akan terkena pajak. Dan apakah Anda setuju bahwa aset kripto dikenai pajak? Oke, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Pada video kali ini saya akan kembali memberikan informasi terbaru bahwa aset kripto atau Bitcoin CS, mungkin Anda cuma kenal Bitcoin ataupun juga Ethereum, ini akan segera diberlakukan pengenaan tarif dasar pajaknya. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah mendengar? Atau Anda sudah memberikan sumpah serapah? Bisa juga nggak tahu ya. Dan saya ingin memberikan pandangan buat hal ini, dan memang ini adalah yang saya tunggu-tunggu juga gitu ya, menjadi sesuatu buat kita belajar bersama-sama sekali lagi. Nah, oke, apakah beritanya kira-kira seperti ini? Ada sebuah bad news ya bad news di mana pedagang fisik aset kripto yang terdaftar Bapepti, PPN-nya adalah sebesar 1% dari tarif PPN atau 0,11% dikalikan dengan nilai aset kripto yang dibeli. Dan tarif PPH ini finalnya adalah 0,1%. Ingat, inilah PPH final 0,1%. Dan ini akan diperkenakan dalam waktu kalau tidak salah Mei-Juni 2022. Dan apakah Anda menganggap ini, apakah Anda dukung atau Anda tidak setuju dengan dikenakan tarif? Sebelum Anda berkesal-kesal diri mengenai pengenaan dasar pajak ini, sebenarnya saya ingin membawakan satu materi hal yang penting buat kita bersama, bahwa bila kita sebagai masyarakat Indonesia, kita ini juga menjadi masyarakat, ingin sekali menjadi masyarakat yang baik, maka atas apa yang kita lakukan dan kita hasilkan, itu kan menjadi dasar daripada pengenaan pajak itu sendiri. Agar kita bisa menjadi masyarakat yang taat, ya kita juga harus bisa membayar pajak. Dan pajak ini juga membantu untuk membuat negara kita menjadi lebih baik. Saya tahu bahwa sebagian orang juga memiliki pemikiran bahwa dengan membayar pajak toh adanya korupsi dan lain sebagainya. Yang jelas itu kan bukan menjadi masalah kesalahan kita ketika ada suatu hal yang dikorupsi. Anda setuju atau tidak? Yang jelas kita sudah menjadi masyarakat yang baik. Karena kalau Anda tidak melakukan pembayaran pajak, Anda pun sebenarnya menjadi orang yang menjadi bermasalah, menjadi orang yang salah seperti itu. Jadi jangan berpikir, selalu berpikir anggapannya bahwa Anda merasa tidak rela karena Anda takut ini disalahgunakan. Ya oke sih, tapi pada akhirnya ketika Anda tidak melakukan membayar pajak, Anda menjadi salah juga gitu. Jadi Anda yang bermasalah gitu, Anda orang yang bermasalah seperti itu. Nah, sekarang kita akan berbicara dengan sudut pandang begini. Mari kita berandai-andai kalau kita itu memiliki Bitcoin dengan harga 1 juta katakanlah. Dan nantinya Bitcoin itu akan menjadi 1 miliar. Amin ya. Anda sudah beli yang 1 juta, bayangkan Anda beli Bitcoin 1 juta, Anda menjadi 1 miliar. Lalu Anda menjadi keuntungannya berarti kan 1 miliar dikurang 1 juta adalah 999 juta. Anda pernah berpikir nggak? Bila ternyata Anda sadar pada saat itu Anda punya Bitcoin dan Anda harus melaporkan penghasilannya karena Anda ini nganggur-nggur, selama ini tidak pernah punya penghasilan, tapi tiba-tiba Anda cuma punya 1 Bitcoin dan Anda ternyata pada satu jual dan tiba-tiba Anda punya uang ya, dan Anda harus pada akhirnya nanti mungkin membelanjakan sesuatu ya, secara tidak langsung Anda harus melaporkan pajak. Kenapa? Misal Anda mau membeli rumah, Anda mau beli properti, maka Anda akan terkena pajak sebagai pajak pembeli, bukan penjual. Atau Anda akan tercatat karena Anda akan dimintain PWP-nya. Anda akan dipertanyakan kalau Anda tiba-tiba bisa beli tapi tidak pernah selama ini melapor pajak. Itu akan sangat repot karena akan ada denda. Dan itu akan membuat Anda akan kesulitan pastinya. Silakan Anda tanya dengan konsultan pajak. Saya bukan seorang konsultan pajak, tapi saya adalah orang yang sudah mulai taat membayar pajak. Jadi bukan mulai hari ini, tapi sudah cukup lama saya mulai sadar memperbaiki portofolio saya kembali mengatur dengan baik, agar tujuannya agar saya menjadi orang yang taat dengan pajak, karena saya ingin menjadi warga negara yang baik. Nah,
Jika sekarang kita bayangkan dengan 999 juta ini, kalau kita ternyata terkena yang namanya penghasilan kena pajak progresif PPh 21. Di mana PPh 21 itu kalau nilai kamu adalah di atas 60 juta, maka kamu akan naik kepada tiring progresif 60 sampai 250. Kalau kamu di atas 250 lagi, kamu akan terkena yang 250 sampai 500 juta. Dan kalau itu kita hitung dari penghasilan 999 juta yang akibat jual Bitcoin ini, maka kita akan bayar pajak PPh yang dibayar progresifnya itu bisa sampai 243 juta 700. 60 juta bayar 3 juta 5%, 190 15 selanjutnya dan selanjutnya. Ini saya juga kaget keluar angka 243 juta. Sekarang saya mau tanya sama Anda, 999 juta Anda mau bayar nggak 243 juta 700? Kalau enggak, kamu bermasalah loh di mata hukum terkait dengan perpajakan itu sendiri. Nah, dan kalau Anda tidak bayar, Anda akan tetap masalah. Kenapa? Karena Anda akan susah untuk menggunakan uang itu juga. Makanya ada orang yang melakukan namanya tax amnesty. Kenapa? Karena pengampunan pajak ini sebenarnya ditunggu oleh orang yang selama ini dari tidak sadar mengenai pajak, dia baru sadar bahwa dia susah juga membelanjakan uangnya, dan akhirnya dia harus mengajukan pengampunan pajak. Nah, sekarang kalau kita asumsikan bahwa ini adalah yang Bitcoin Anda sudah lakukan transaksi dengan adanya pajak ini, maka PPh yang diberlakukan adalah beli terkena PPN, jual terkena PPh. Nilainya adalah 0,11 dengan 0,1. Jadi kalau saya hitung itu mungkin sekitar 1.100.000. Artinya Anda mau pilih mana gitu. Kalau dibilang ini, semoga dari apa yang saya baca benar ya, tapi saya memberi ruang gerak untuk Anda mungkin mengkoreksi saya. Saya bukan ahli, namun saya happy dengan adanya aturan. Kenapa? Sama peer-to-peer lending juga ada nih penerapan PPh 15%. Bagi orang itu mungkin langsung keberatan dengan dikenakan PPh 15%. Loh, dengan deposito 20%, ini dikasih 15%. Dan asal Anda tahu juga, seperti saya terkena PPh 23 sebagai seorang penulis buku, itu terkena 15% loh. Dan dengan terkena 15%, itu pun saya itu sebenarnya adalah orang yang melakukan aktif. Menulis buku kan kegiatan aktif. Masa disamakan dengan seorang yang menyimpan uang atau menginvestasikan uang pada obligasi retail negara, terkenanya sama-sama 15%. Coba bayangkan. Kalau saya mau sebel, pasti saya akan jadi sebel. Namun ternyata lebih ringan tuh dibandingkan saya harus terkena pajak penghasilan juga yang lain. Meskipun kan nanti akhirnya bisa kita hitung berapa kekurangan bayarnya ya. Tapi memang pada akhirnya hal-hal seperti ini kita perlu aware bahwa sekarang kalau Anda benar dengan perhitungan ini, maka pertanyaan Anda mau pilih bayar pajak yang ini atau bayar pajak yang ini? Pasti Anda akan bayar pajak yang ini, benar nggak? Nah, jadi sebenarnya di sini adalah suatu hal yang bagus. Ya, terlebih lagi adalah negara juga menginginkan adanya suatu keteraturan atas pelaporan kita. Tidak bisa kita selamanya tidak mau membayar, karena ini juga adalah era keterbukaan informasi, dan akan menjadi suatu hal. Bottom line yang paling baik adalah jadilah masyarakat negara Republik Indonesia yang memang berkontribusi baik secara perpajakan maupun sebagai memberikan prestasi juga. Ya, semoga mungkin itu saja sih kalau dari saya. Dari saya untuk hal seperti ini, saya menganggap ini adalah suatu langkah yang baik. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu saja. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp.
Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.